girls, welcome back to Sunspec Creations. Pada video kali ini saya ingin berbagi mengenai seminar PPG. Jadi di halaman pertama ini nanti saya akan jelasin apa itu seminar PPG, jadwalnya, pengujinya siapa, penampilan persiapannya, bagaimana tips suksesnya seminar PPG. Pokoknya nanti saya jelasin dulu teknisnya. Nanti di slide selanjutnya itu saya jelasin mengenai PPT saya. Apa nih yang saya seminarin. Karena biasanya kan ini yang penting dulu nih. Tapi nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, boleh komen di bawah, pasti saya balas. Jadi kita mulai aja, apa itu seminar PPG? Nah, seminar PPG ini sebenarnya ujian akhir semester dari mata kuliah seminar PPG itu sendiri. Jadi, seminarnya itu, ujian akhirnya itu dalam bentuk seminar, dan seminarnya ini berbeda dari seminar S1, seminar skripsi, dan lain-lain. Itu beda banget, karena ini kita tuh hanya menyeminarkan apa yang udah kita pelajari selama PPG ini, selama 2 semester. Jadi di mata kuliah seminar itu kan ada semua mata kuliah, kita tahu kelebihan kekurangannya. Nanti kita pilih satu topik, mana yang menarik, itu kita pilih, kita seminarkan, terus itu juga berdasarkan pengalaman kita selama PPL. Nanti ada lebih lanjut penjelasannya di contoh dari seminar saya. Kemudian jadwal dan teknisnya itu gimana? Jadwalnya itu pasti di akhir semester 2, terus jadwal pastinya itu balik lagi ke kampus kapan, biasanya itu sesuai dengan kalender atau enggak. Kalau kami kemarin sesuai kalender tanggal 23, tapi ternyata ada 2 hari, 22 dan 23 Mei. Itu dimulai dari jam 8 sampai jam 2. Jadi ganti-gantian tuh. Satu mahasiswa itu ada mulai dari jam 8, satu mahasiswa lagi jam 9, 10, 11, 12 sampai jam 2. Tapi itu dibagi jadi 2 hari. Itu tiap peserta maksimal waktunya itu 40 menit sebenarnya, tapi ada 10 menit untuk persiapan. Dan itu bisa lebih cepat selesai kalau kitanya juga cepat gitu, dan lancar seminarnya. Kalau saya sendiri itu kebagian jam 11, dan alhamdulillah seminarnya itu lancar, bahkan dosen pengujinya itu sampai memuji, karena memang saya menyeminarkannya atau menyampaikan presentasinya itu dengan lancar, menjawab pertanyaannya juga dengan lancar, jadi nggak ada masalah. Lalu pengujinya ini siapa? Pengujinya itu adalah pembimbing kita sendiri. Di mata kuliah seminar kan ada dosen pembimbingnya. Nah, dosen pembimbing kita itu adalah penguji. Itu di angkatan kami ya, gelombang 2 tahun 2024, PPG Perjabatan. Karena kalau yang di tahun-tahun sebelumnya katanya pembimbing itu tidak termasuk penguji, tapi ternyata di tahun kami, di angkatan kami, pembimbing itu termasuk penguji. Lalu kemudian pengujinya itu dosen lain yang ngajar kita juga, tapi kita nggak tahu itu siapa gitu. Pokoknya yang ngajar di mata kuliah kita lah, baik di semester 1 maupun di semester 2. Lalu ada guru pamong. Nah, guru pamong ini kan kalau misalnya ada banyak, kita nggak tahu nih kita diuji sama siapa. Nah, kebetulan saya dapatnya guru pamong teman gitu, jadi bukan pamong saya sendiri. Jadi totalnya ada 3 penguji. Dosen pembimbing sendiri, dosen lain, sama guru pamong. Kemudian penampilan dan persiapan. Jadi untuk pakaiannya itu di Unimed nih khususnya tata busana. Terutama Unimed sih juga. Pakaiannya itu hitam putih. Kalau yang cowok itu pakai dasi. Terus harus rapi, sopan. Pakai ini lanyar PPG. Itu aja sih. Hitam putih ya atasan. Kalau jilbabnya pakai jilbab hitam untuk yang muslim. Persiapannya lalu harus lancar sih. Kita harus menguasai bahan, apa yang kita sampaikan kita harus tahu, karena itu fatal kali kan kalau kita menyampaikan apa yang nggak kita tahu. Jadi memang harus belajar, tapi kalau misalnya memang yang kita tampilin itu udah kita lakuin, pasti nggak perlu belajar gimana banget. Tinggal presentasiin aja berdasarkan apa yang kita alami atau apa yang kita lakuin di sekolah. Kemudian tips sukses seminar PPG-nya gimana? Latihan presentasi, minimal sesekali di depan teman. Bagi yang tidak terbiasa berbicara di depan umum atau yang gampang gugup. Ini perlu banget, karena nanti yang ngaruh kan ke nilai. Kemudian siapin jawaban-jawaban umum, mana tahu ada pertanyaan-pertanyaan di luar. Prediksi BMKG gitu kan, karena ada dosen-dosen yang memang
suka iseng gitu. Pertanyaannya di luar prediksi. Jadi disiapin aja. Kemudian pastiin file PPT dan videonya rapi, nggak ada typo. Terus kalau ada videonya bisa dibuka. Utamanya lagi jangan tulisan semua isinya. Walaupun isinya tulisan semua, yang disampaikan itu jangan dibaca. Jangan membaca PPT, itu bahaya. Terus yang paling penting jangan lupa doa, tetap tenang, dan ingat ini seminar, nggak yang bakal gimana-gimana banget. Jangan gugup. Jadi itu sih sekilas tentang seminar PPG ini. Mulai dari teknisnya, pengalaman, dan tips-tipsnya. Ya semoga bermanfaat. Terus jangan lupa siapin yang terbaik. Untuk hasilnya serahin sama Tuhan. Semoga lancar seminarnya. Dan untuk isi seminar aku, atau untuk isi PowerPoint aku, ini bisa dilihat. Nah, jadi di sini tuh aku seminarin mengenai strategi voting untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran PKK yang berpihak pada peserta didik. Nah, jadi ini dia visi pribadi untuk pendidikan Indonesia. Jadi di sini tuh aku buatnya visi dulu kan, visi dulu, ada visi pribadi, ada visi sebagai calon guru nih. Jadi memang visi aku tuh pendidikan yang menghargai setiap individu sama menjadi guru yang hadir bukan sekedar mengajar. Karena aku memang termotivasi jadi guru itu pengen menggali potensi yang ada pada diri siswa gitu, mencari bakat yang ada di diri mereka. Karena berdasarkan pengalaman pribadi, sebagai seseorang yang suka menggambar, itu kadang masih sering disepelein sama guru. Bukan orang yang bodoh banget sih, termasuk yang pinter malah, tapi karena bukan the number one, jadi kadang kan tidak terlihat, dan karena sering banyak main-mainnya mungkin guru juga sepele. Nah ini salah siapa? Sebenarnya gurunya sih harus lebih peka sama siswanya. Jadi ya saya pengen jadi guru yang seperti itulah, yang peka sama semua siswa, bisa melihat minat dan bakat mereka, karena setiap anak itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Nah terus ini kan ada refleksi pengalaman belajar selama mengikuti perkuliahan. Jadi setelah mengikuti perkuliahan selama 2 semester, saya kan mengira-ngira nih, apa nih yang cocok untuk saya, yang sesuai dengan visi misi pribadi saya. Karena bisa aja sih kalau cari aman itu ngambil yang mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi aja deh. Tapi kayaknya itu bukan saya banget. Akhirnya setelah banyak pertimbangan, dapatlah mata kuliah pemahaman peserta didik. Itu mata kuliah di semester 1. Jadi ini benar relevan dengan prinsip saya sebenarnya sebagai seorang guru yang berusaha untuk berpihak kepada mereka. Karena di mata kuliah itu diajari pentingnya memahami perasaan, karakter, kebutuhan peserta didik, hingga kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kondisi mereka. Terus untuk lebih detailnya lagi, itu saya masuk ke topik 2, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, untungnya ada nih topiknya yang pas banget. Jadi memang lebih ke memahami, ngasih mereka kesempatan untuk lebih aktif, untuk ini tadi kan, mengetahui minat bakat mereka gitu. Jadi ini ternyata setelah saya pelajari, ini masuknya ke CRT gitu. Culturally Responsive Teaching, yang dimana kita tahu kalau culture ini kan lebih seringnya ke budaya, tapi ternyata budaya itu bukan hanya yang ke daerah-daerahan, tapi budaya belajar, budaya ingin tahu, budaya yang seperti itu ternyata termasuk ke budaya gitu. Kebiasaan itu juga termasuk budaya, nggak hanya yang ke daerahan tadi. Jadi desain pembelajaran saya ini, permasalahan yang dihadapi di kelas. Di sini jadi saya bagi jadi 3, ada permasalahan dihadapi di kelas, strategi solusinya, sama pelaksanaan. Jadi di kelas itu ada satu kelas dia di Busana 4. Mereka ini kurang motivasi gitu untuk belajar. Apalagi jam pelajaran itu kan terbagi 2, jadi Senin sama Rabu. Senin itu di jam pelajaran terakhir banget 2 les, lalu di Rabu tuh 3 les di pagi hari. Terus kami dapat tugas dari Pamong untuk mereka buat produk. Tapi bingung nih mau bikin produk apa karena udah terlalu banyak kan. Akhirnya secara spontan saya tuh melakukan strategi voting pada mereka. Pada saat itu saya masih pakai voting manual gitu di kertas. Jadi
saya suruh mereka tulis semua idenya. Tiap orang harus nulis satu ide di kertas. Ada 35 orang kalau nggak salah. Tapi saat itu ada yang tidak hadir, tapi pokoknya 30-an ide harus tertulis di situ. Tiap orang nggak boleh sama. Nah, setelah udah tertulis semua, saya suruh mereka voting mana yang menurut mereka menarik. Kalaupun mereka nggak pilihan mereka nggak apa-apa, di voting aja dulu. Oke, setelah di voting, akhirnya dapet nih 3 ide tertinggi. Nah, 3 ide tertinggi ini saya voting lagi nih, dilaga lagi mana yang mau direalisasiin. Akhirnya terpilihlah satu ide, yaitu bikin flower crown. Nah, jadi karena udah terpilih idenya, habis itu dikasih arahan kepada siswa untuk bawa alat dan bahan di minggu depannya, di pertemuan selanjutnya, kemudian dibuatlah si flower crown ini. Nah, ketika udah terpilih flower crown, saya juga tidak membatasi mereka. Yang disepakati itu bikin flower crown dari kawat bulu. Tapi pas ACC desain ada yang pengen buat dari beads atau dari mutiara, itu saya izinin. Dan ada yang buat dari bahan lain juga saya izinin, yang penting tetap flower crown. Tapi ada juga yang buat bando, sejenis bando gitu kan, tapi dia pakai kawat bulu, itu juga saya bolehin. Karena itu tadi, saya pengen melihat apa nih kreativitas mereka bisa buat apa nih. Nah, jadi refleksi dan dampak pembelajarannya. Dari hal yang saya lakukan tadi, ternyata ada perubahan yang terjadi di diri siswa. Yang awalnya mereka pasif, mereka jadi aktif. Yang awalnya mereka kurang semangat belajar, jadi mereka lebih semangat belajar. Udah bisa dan berani bilang kayak, Bu, kita minggu depan buat apa lagi? Bu, kita bikin apa lagi? Dan mereka juga tidak menyangka kalau mereka bisa bikin produk sebagus itu. Lalu ajak foto bersama. Dan refleksi pribadinya sebagai calon guru, ya makin sadar kalau siswa itu diberi ruang untuk memilih dan didengar, mereka itu bakal menunjukin potensi terbaiknya. Jadi ini bukan sekedar soal produk, tapi perasaan dihargai. Nah, ini artefak pembelajarannya. Jadi saya di sini masukin gambar. Ini voting manualnya. Saya terapin di 2 kelas sebenarnya, walaupun yang utama banget di sini hanya 1 kelas yang saya gunain. Ini artefaknya. Jadi yang sebelah kiri ini yang busana 4, yang sebelah kanan ini busana 6, satu busana 4. Lupa edit. Nah, terus kan ada inovasi desain. Jadi rencananya itu saya mau votingnya itu dibuat jadi Mentimeter. Tapi untuk yang voting tadi itu kan belum sempat saya terapin. Jadi yang udah saya terapin itu saya menerapinnya untuk refleksi pertemuan akhir PPL. Nah, jadi pas PPL itu kan refleksi, yang pertemuan terakhir saya buat pakai Mentimeter. Jadi ini pertanyaannya, apa satu hal yang kamu pelajari bukan dari buku, tapi dari pengalaman di kelas ini? Jadi ini jawaban mereka. Mereka lebih kreatif, banyak pengetahuan, disiplin, mandiri, dan lain-lain. Ya, seneng sih. Terus ini refleksi pengalaman sama PPG-nya. Ya, ternyata banyak hal-hal yang udah saya terapin, tapi saya tuh nggak tahu istilah pendidikannya itu apa. Jadi dengan PPG ini tuh jadi saya tahu kalau ternyata hal-hal yang saya terapin itu udah bener. Hanya saja memang belum tahu istilahnya. Jadi banyak belajar lah. Ini rencana tindak lanjut saya, bisa dibaca, di post aja. Jadi sekian, itu aja seminar saya. Di sini memang saya tidak ada pakai modul ajar, karena saya memang hanya penerapan strategi seperti yang tadi. Kalau teman-teman itu nanti ambil mata kuliahnya pembelajaran berbasis teknologi atau yang lain-lain, dan itu benar-benar menerapkannya di pembelajaran, itu pasti bakal ditanya tuh, modul ajarnya mana, media pembelajarannya apa gitu. Nah, kalau saya karena hanya mengambil judul strategi voting, ini udah cukup. Jadi memang saya nggak ada pakai modul ajar. So, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan kalau ada yang mau ditanyain, komen aja di bawah. Oke? See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Dadah. Assalamualaikum.